Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hidur, tertua di semesta. Pagi ini setelah sholat subuh yang merupakan anugerah dari Allah, mampunya kita ibadah, bisanya kita ibadah. Sholat subuh adalah anugerah atau rezeki yang terbesar ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu kita syukuri. Banyak orang yang sehat ya, yang tidak bisa sholat ya, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tapi dia sehat. Jadi nikmat ibadah adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Sekarang kita mulai setiap pagi insya Allah kita ngaji subuh ya, yaitu membacakan hadis-hadis pendek, hadis ringan dari kitab terjemahan ya, Syarah Riyadhus Shalihin, pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan. Sekarang hadis tentang kecepatan atau tentang keharusan bersegera melakukan amal-amal kebajikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahannya dulu ya, baru nanti hadisnya. Bersegeralah kalian. Jadi ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal-amal yang baik sebelum datangnya 7 macam perkara. Tidaklah kalian menantikan melainkan datangnya kemiskinan yang melalaikan, datangnya kekayaan yang menyebabkan kesombongan, datangnya sakit yang merusak, datangnya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi, datangnya kematian yang menyudahi segala-galanya, datangnya Dajjal padahal ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu, atau datangnya hari kiamat padahal hari kiamat itu lebih besar bencananya serta lebih pahit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut At-Tirmidzi, status hadis ini adalah hasan. Jadi Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyan au ghina mudghiyan au maradun mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan awid dajjali fasyarrun ghaibi yuntadhuru awis sa'atu fas-sa'atu adha wa amaru. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud, bab riwayat segera beramal. Sanad hadis ini terkena komentar. Lihat bab Riyadhus Shalihin terbitan Darul Ma'mun, catatan kaki halaman 58. Mudghiyan, ini penjelasan kata perkata dari hadis tadi ya. Mudghiyan menyebabkan kesombongan, maksudnya orang yang melanggar batas dalam perbuatan maksiatnya. Jadi orang-orang yang ghina, orang yang kaya, yang sombong itu cenderung melanggar maksiat karena seluruh fasilitas ada, uang ada, mobil ada,
alat komunikasi ada semua dia miliki, ya, dan dia lebih mudah menggunakan seluruh nikmat Allah untuk melanggar batas dan melakukan perbuatan kedurhakaan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munfidan, yang melemahkan akal. Munfidan. Jadi munfidan yang melemahkan akar kata afnada adalah berdusta, dan yang dimaksud di sini adalah berkata dengan menyimpang dari kebenarannya. Jadi munfidan itu kita berlindung kepada Allah dari datangnya usia tua, ya, yang cenderung ucapan-ucapan itu tidak terkontrol, ya, karena akalnya mulai lemah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai belum berbuat baik dan tiba-tiba kita tiba pada masa tua yang pikun dan omongannya itu tidak bisa dikendalikan. Mujhizan, yang membunuh, maksudnya yang membunuh dengan cepat seperti mati mendadak, ya. Mautan, ya, mautan, menyudah, maut yang datang itu menyudahi segala-galanya dan habislah peluang untuk beramal soleh karena datangnya maut yang mendadak, ya. Ad-Dajjal, Dajjal yaitu seorang manusia kafir dan jahat yang muncul menjelang hari kiamat dan mengajak kepada kekafiran. Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan Dajjal. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Dajjal akan dibunuh oleh Isa putra Maryam setelah beliau turun. As-sa'atu, ya, hari kiamat. Adha, lebih berat bencananya. Amarru, lebih pahit, maksudnya lebih pahit daripada siksa yang ada di dunia. Nah, di sini ada mutiara hadisnya, artinya poin-poin penting yang bermanfaat, yang berguna, yang bernilai dalam hadis tentang keharusan perlunya cepat berbuat amal kebajikan. Satu, kabar tentang datangnya Dajjal dan ia termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Dua, siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Oleh sebab itu manusia harus bergegas, harus cepat mengerjakan amal soleh sebelum datangnya berbagai macam halangan dan rintangan, seperti datangnya sakit, datangnya usia tua, datangnya sakit yang merusak, ya. Sakit kalau ditakdirkan Allah bisa merusak semua organ-organ tubuh. Tangan bisa diamputasi, kaki bisa diamputasi, mata bisa rusak, ginjal bisa rusak, lidah bisa rusak karena stroke, ya kan, bisa ngomong, badan bisa lumpuh sebelah dan mengurangi kesempurnaan ibadah, ya. Mata bisa buta karena penyakit glukoma atau katarak misalnya, dan itu menghalangi, ya, saat-saat seperti itu menghalangi kita bisa berbuat baik. Sebelum masa itu tiba, bersegeralah beramal soleh. Yang ketiga, hal-hal yang dapat menyibukkan manusia sehingga membuatnya lupa melakukan amal soleh adalah kefakiran, kekayaan, sakit, dan usia tua. Yang bisa menghalangi menghalangi kebajikan atau amal-amal soleh adalah fakir, miskin, ya, betul-betul lemah ekonomi, lemah ilmu, ya, lemah jaringan, lemah, yang nggak punya aset dan lain-lain, dan habis waktunya untuk bertarung, mengais sesuap, dua suap
nasi di jalan-jalan misalnya. Tapi ada juga yang menghalangi orang yang tidak berbuat baik, tidak berbuat amal soleh, itu karena dia sombong, menyombongkan kekayaannya. Itu membuat dia justru makin menjauh dari Allah jika tidak dibimbing oleh Allah kekayaan yang melimpah itu. Dengan kekayaan dia bisa lebih mudah melakukan kemaksiatan dan menjauhi dirinya dari berbuat amal soleh. Dan juga sakit itu bisa menghancurkan peluang-peluang untuk beramal soleh. Biasanya orang sakit, sebagaimana kemarin saya sakit hampir 2 bulan infeksi paru, itu ibadah tidak sempurna. Sampai hari ini tadi pagi sujud pun, kalau sujud dan rukuk itu habis terus duduk itu terasa masih sesak ya nafasnya. Itu sakit ya, bisa menghalangi orang itu berbuat amal soleh dan ibadah tidak sempurna. Apalagi sakit yang bertahun-tahun, sakit berat. Dan juga kemudian makanya selagi sehat cepat hindarkan keraguan-keraguan dalam berbuat amal kebajikan. Dan yang menghalangi kebajikan atau amal-amal soleh adalah usia tua. Kena angin sedikit dia terbatuk-batuk, sakit pinggang, sakit kepala, sakit kaki, usia tua, dan ucapan-ucapan kan dia pikun menjadi tidak terkendali. Peluang untuk berbuat kebajikan itu hilang sama sekali. Ya, kita bacakan sekali lagi ya. Badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyan au ghina mudghiyan au maradun mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujihizan au dajjali fasyarru ghaibin yuntadharu aw sa'atu fasa'atu ada ha wa amarru rawahu Tirmidzi. Bersegeralah ya, kalian melakukan amal-amal yang baik sebelum datangnya 7 macam perkara. Tidaklah kalian menantikan melainkan datangnya kemiskinan yang membuat kalian lalai, datangnya kekayaan yang membuat kalian sombong, datangnya sakit yang merusak organ-organ tubuh kalian, datangnya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan, datangnya kematian yang menghanguskan segalanya, menutup segala-galanya, datangnya dajjal, makhluk gaib, padahal ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu, dan datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu lebih besar bencananya serta lebih pahit. 7 hal itu disebutkan oleh Rasulullah untuk membuat kita semakin awas dalam mengisi kehidupan kita hari-hari ini dan esok hari dengan penuh dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Rabb, kami mohon kepada Engkau dari ilmu yang manfaat. Wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan kami mohon kepada Engkau rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah dari amal-amal yang Engkau terima. Kami mohon supaya amal-amal kami diterima, ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.